Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya, kali ini kami tutorial sederhana dalam membuat program kriptografi dan steganografi. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan sedikit edukasi mengenai proses kriptografi dan steganografi. Nah, kali ini kita masuk langsung ke untuk program itu sendiri. Kami menamanya sebagai rival cell. Oke. Nah, FreeFile adalah aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk membunyikan file apapun ke dalam gambar, kemudian mengamankannya menggunakan password. File tersebut nantinya dapat diekstrak kembali hanya jika pengguna memiliki password. Nah, lain, FreeFile tidak hanya melindungi isi data, tetapi juga menyamarkan keberadaan data itu sendiri. Oke, nah, agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengibaratkan file rahasia sebagai sebuah surat penting dan gambar sebagai sebuah buku. FreeFile akan mengunci surat tersebut di dalam berangkas, lalu menyembunyikan berangkas itu di dalam buku. Nah, orang lain hanya melihat buku gambar biasa, tapi tanpa menyadari ada rahasia di dalamnya. Oke, yang pertama ini cara kerja programnya. Secara umum, alur kerja FreeFile adalah file rahasia akan dienkripsi menggunakan password. Kemudian, hasil enkripsinya itu tersebut disisipkan ke dalam gambar dan menghasilkan gambar yang baru. Gambar ini juga terlihat normal, tetapi sebenarnya mengandung data yang tersembunyi. Oke, yang pertama itu persiapan. Pada tahap pertama, pengguna memilih file yang ingin disembunyikan, memilih gambar sebagai media penyimpanan, dan juga memasukkan passwordnya. Yang kedua itu proses enkripsi. File kemudian dienkripsi menggunakan algoritma AES.256 yang merupakan standar keamanan internasional. Password yang dimasukkan akan diproses menggunakan PBKDF2 sebanyak 10.000 literasi sehingga menghasilkan kunci enkripsi yang sangat kuat. Hasil dari proses ini adalah data acak yang tidak dapat dibaca tanpa password yang benar. Oke, ini adalah kodingan untuk proses kriptografi, mana terdapat kodingan untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsikan dari file yang kita upload. File ini bertanggung jawab atas proses enkripsi dan deskripsi menggunakan AES256. Setiap enkripsi menggunakan 1 dan 4 acak, sehingga hasil enkripsinya itu selalu berbeda walaupun passwordnya itu sama. Oke, yang ketiga itu proses steganografi. Setelah dienkripsi, data tersebut disisipkan ke bagian akhir file gambar menggunakan teknik end of file steganografi. Ditambahkan juga penanda khusus yang bernama AES EOF sehingga sistem dapat mengenali adanya data tersembunyi. Hasil akhirnya adalah gambar baru yang tetap bisa dibuka secara normal. Ini ada proses decode atau mengekstra file. Untuk mengembalikan file asli, pengguna mengunggah gambar yang berisi data tersembunyi dan juga memasukkan password. Sistem akan mencari penanda AES atau EOV, mengekstrak data terenkripsi lalu mendeskripsikannya. Jika password benar, file asli akan dikembalikan. Jika salah, proses akan gagal secara aman. Baiklah, ini saya akan menyontohkan satu file yang akan kita lakukan kriptografi, steganografi. Baiklah, pada menu dan susunan data,
bagian atas merupakan file yang akan kita enkripsikan, yang akan kita sisipkan kepada suatu host. Host ini adalah sebagai penampung, media penampung atau penyimpan dari file yang akan kita enkripsikan. Sebelum kita melakukannya, saya mengingatkan pada bagian file yang akan dienkripsikan, diusahakan file tersebut lebih kecil daripada file media penampungnya atau host. Dikarenakan apabila untuk file yang dienkripsinya terlalu besar daripada media penampung, takutnya akan mengalami kebocoran pada proses steganografinya. Dikarenakan dalam proses steganografinya, setiap byte yang ada pada file enkripsinya akan disisipkan pada media penampung. Apabila byte pada file enkripsinya terlalu besar, maka akan mengalami yang namanya kebocoran. Apabila saat melakukan load ataupun pendeskripsian agar menemukan file yang asli, dia akan mengalami error. Baik, saya akan memberikan contoh sebagai file yang akan dienkripsikan. Ini sebagai file yang menampung, media penampung. Terlihat jelas bahwa file enkripsinya atau medianya lebih kecil daripada media. Untuk password enkripsinya, saya akan menggunakan nama saya. Dan lakukan dan bisa dilihat dengan jelas bahwa filenya tidak terlihat sama sekali, tapi ini sudah terjadi yang namanya encoded. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang password enkripsi. Pada melakukan sesi pemasukan password enkripsi, passwordnya akan diubah menggunakan PPKDF2 banyak 100.000 kali proses. Password akan super kuat dan tidak akan mengalami kebobolan. Baik, kita akan lanjut melakukan ekstrak. Ekstraknya kita akan menggunakan file yang sudah diimport seperti ini. Baik, yang atas masukkan nama passwordnya. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa file ini sudah berhasil lakukan ekstrak dan deskripsi data. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita deskripsi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.